welcome back di Besti Edition. Hari ini sapaan aku berbeda karena Today Edition aku mau ngebahas tentang life of a fangirl. Jadi khususnya fangirling idol-idol Korea. Jadi kita mau bahas K-pop, K-drama, dan tentunya aku nggak akan sendiri. Hari ini aku ditemenin sama dua besti aku yang udah dikenal di dunia per K-popan. Nah, sebelum aku tahu aku bakal ngobrol sama siapa aja hari ini. Nggak capek-capek aku buat ngingetin semua nih besti di rumah buat follow semua sosial medianya Bun Lifetime. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube-nya dan jangan lupa nyalain loncengnya. Oke. Karena pasti udah pada penasaran kira-kira siapa ya? Kalian mungkin bisa tebak komen di bawah siapa besti hari ini yang bakal ngobrol bareng sama aku. Siapa hayo? Hari ini ada Nada, Vida, Rensa, dan juga Natya Shina. Hai Besti. Anyong juga gak sih kita? Oh ya, Anyong Besti. Aduh, Anyong Besti. Nada dan Natya. Iya. Ini seorang content creator dan juga K-pop influencer. Nah, mereka berdua ini tuh bidangnya beda. Jadi kalau misalnya kalau Nada nyanyi, kalau Natya lebih ngedance, bener kan? Bener. Tapi Nada juga bisa dance. Oh gitu? Iya. Oh seru banget. Tapi bisa aja sih nggak jago. Coba dong, coba nyanyi lagu Korea yang kamu paling suka apa sekarang? Yang baru apa ya? Pink Venom. Pink Venom? Boy nggak? Apa? Kamu suka Blackpink Hype ya? Girl, Hype Girl. Hype Girl, Hype Boy. Hitung dong, hitung biar kayak I just wanna you, na 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 na, I just want you mine. Cause I know what you like, boy. You're mine, can't recollect, boy. Oh kan Natya yang ngedance ya? Iya. Sambil duduk. Hi boy, no one want it. Hi boy, 내가 전에. And we can go high. 말해봐, 느껴봐. Take him to the sky. You know I help you, boy. Seru banget sih. Kalian tapi berdua bisa ngomong bahasa Korea nggak sih? Apa ngerti? Aku Sedikit. bisa setengah. Setengah? Iya, soalnya masih les. Tapi misalnya kayak ngobrol diajakin ngomong sama orang Korea gitu bisa? Bisa. Ya lu seru banget. Asal nggak susah-susah sih. Iya maksudnya kayak hari-hari gitu bisa kan? Bisa, Coba dong bisa. ngobrol dong, hai gitu. Pakai bahasa Korea gitu. Tapi jangan cuma hai doang, gue juga bisa hai anyong gitu. Gue bisa. 안녕하세요. 저는 나래입니다. 저는 24살입니다. 지금은 저는 나티아 언니랑 기기 언니랑 같이 함께 있어요. Apa artinya? lagi bareng-bareng Iya. kita. Ngerti ya? Ngerti. Coba Natya. Aku dikit aja kali Iya. ya. 안녕하세요 여러분. 저는 나티아입니다. 만나서 반갑습니다. Senang bertemu semuanya. Gitu. Tapi Nada bawa lightstick tuh apaan sih lightstick itu? Ini. Itu ada kenang-kenangannya nggak sih? Ini banyak banget. Kenapa? Kak Gigi. Jadi karena ini fandom aku. Oh gitu? Ini lightstick fandom aku. Apa Jadi itu? Jelasin. lightstick ini kalau misalnya kita nonton konser, kan kalau kayak gini-gini doang kan kurang gimana gitu ya. Jadi emang setiap idol tuh punya lightsticknya masing-masing. Ini siapa ini? Ini Icon. Oh kamu suka banget Icon. Nah ini kalau, ini sebenarnya tulisannya Icon nih kalau dilihat garisnya gitu. Oh, ini iya, bener, Icon iya. gitu. Iya, ini nggak ada baterainya ya, soalnya baterainya Soalnya itu, lagi belum ada konser, jadi lo nggak iya bisa baterai. kayak gitu. Nah biasanya tuh aku baterai satu untuk semua lightstick. Jadi kayak kalau misalnya kan aku ada 3 nih lightstick, TXT sama Treasure, terus ini Icon. Nah kalau lagi konser Icon, baterainya ditaruh sini. Kalau lagi konser TXT, Emang beda baterainya? baterainya sama. Jadi justru itu Maksudnya dipindah-pindah. ada kan di Indonesia ada kan? Ada. Oh kirain Maksudnya baterai biar khusus. irit aja gitu nggak? Biar hemat kan. Iya. Natya Soalnya punya album nggak? mahal. Natya punya? Punya satu udah rusak lightsticknya Blink yang Blackpink. Karena kalau keseringan aku dibawa-bawa. bling. Kalau aku bling. Kak Gigi harus punya berarti ya. Yang Iya, bentuk tapi- jantung itu lucu banget lightsticknya. Kalau aku biasanya sukanya yang bisa dipakai sehari-hari. Jadi aku suka beli merchandise kayak kaos-kaosnya, topinya aku iya, punya iya. kayak gitu-gitu. Kalau misalnya buat ke per K-popan gitu ya. Misalnya nanti punyanya Blackpink gitu kan. Kalau ini kan Icon gitu. Boleh nggak sih kalau bisa di konser yang lain kamu bawa yang lain gitu? Enggak sih Kak. Kenapa? Itu bisa
kerubungin orang apa gimana? Bisa jadi thread di Memicu. Twitter mungkin ya. Oh gitu? Iya. Memicu fan war kali ya. Karena kan jadinya nggak menghargai yang Iya. lagi perform siapa gitu. Jadi lightstick tuh mencerminkan idolnya banget. Kalau misal ada warnanya, ada filosofinya juga, Iya. ada arti-artinya. Kalau misalnya kita bawa lightstick orang, berarti kita ngedukung lightstick yang kita bawa itu kan, bukan Ya, yang tapi lagi kan konser. misalnya kan yaudah kita cuma ada yang ini gitu misalnya. Gue nggak ada duit lagi buat beli gitu. pakai flash HP aja juga nggak apa-apa sih. Oh kalau jadi misalnya. yaudah mendingan nggak usah bawa gitu ya? Mending nggak usah bawa. Oke, mohon maaf nggak ngerti ya kan. Tapi kalian berdua udah berapa lama kayak into per K-popan dan kenapa pertama kali sukanya? Oke. Kalau aku dari 2009. Oke. Iya, aku dari Aku juga 2009 juga suka. Aku dulu suka banget to No One. 21. Iya, aku Oh, juga. wow. Aku suka Blackjack banget. kayak Gigi juga ya. Iya, aku Iya. suka banget dulu. Itu kayaknya pertama kali deh aku suka K-pop gitu. Keren banget sih itu. Terus aku Girls' Generation juga suka. Dulu awal suka tuh karena kakak aku suka itu Girls' Generation, Wonder Girls kayak gitu. Oh, Wonder Girls juga aku suka. Jadi awalnya dulu aku suka girl group gitu. Sekarang sih sukanya boy group ya. boy group ya. Aku sampai sekarang suka girl group. Iya, aku Selalu juga sukanya girl group. Iya. Sama kayak aku. Aku Oh, tuh gitu? selalu sukanya girl group lebih suka daripada boy group. Oh, iya gitu? Tapi ada boy groupnya juga. Cuman yang mungkin karena kita bisa terinspirasi ya kalau sesama Iya. perempuan itu. Jadi Aku kayak juga. lebih ngelihat kayak oh fashionnya, oh badannya bagus, oh makeupnya. Jadi lebih bisa relate gitu kalau ke cewek Iya, gitu. Oh iya kalau cewek iya. Kalau ke cowok masalah hati gitu sih kalau aku. Oh gitu ya sampai ke baper gitu. Enggak juga sih, tapi ya lumayan inilah ya. Baper Sampai bilang aja. sampai ke dalam gitu ya. Nah, kalau Iya, kalian baper. berdua itu yang suka banget gitu misalnya dari berapa lama nggak pernah ganti-ganti gitu kesukaannya ataukah emang multi fandom gitu? Aku bisa dibilang multi sih Kak, lebih ngikutin karena kita penikmat K-pop itu kan menikmati musiknya, kayak aku menikmati dance-nya gitu. Jadi kalau ada yang keren gitu aku pasti notice gitu dan otomatis pengen ngikutin. Oh mereka siapa sih, keren banget ya. Dari situ mulai lama-lama jadi ngefans, lama-lama jadi tahu gitu. Iya, aku juga gitu ngikutin semua musik-musiknya, tapi ada beberapa yang aku fandomin. Jadi aku harus beli merchandise-nya, aku harus nonton konsernya yang ngikutin banget gitu. Oke, kalau Nada yang paling lama dan yang paling banget tuh siapa? Icon ini. Aku Kayak juga udah aku lumayan lama ya. Udah Icon dari 2000, aku sukanya dari 2017. Dia udah lumayan lama ya. Kalau Natia? Aku yang paling pertama banget yang bikin aku suka K-pop SNSD, Girls' Generation. Oh, Girls' Generation. Iya. Sampai sekarang juga masih suka. Sampai sekarang juga masih suka. Mereka baru Iya comeback ya. comeback. Jadi kayak mengobati rasa kangen ke mereka gitu. Apalagi K-popers lama, second gen kan. Akhirnya mereka comeback tuh kayak wah gitu. Gitu ya langsung. Nah kalau misalnya sekarang kan kalian berdua, selain kalian berdua itu ngefans gitu ya sama dunia per K-popan. Nah sekarang kalian juga jadi terkenal gara-gara K-pop gitu. Awal mulanya itu gimana? Sebenarnya kalau aku pribadi, aku emang suka K-pop. Waktu itu 2009 juga sama kayak Nada, itu tuh K-pop belum booming. Iya bener. Bener-bener kayak masih minoritas banget Masih yang suka. kayak kalau orang tuh gitu, gue suka K-pop gitu kan. Iya, Dulu itu aku tuh juga kayak gitu. dengerin lagu tuh sendiri, kayak nggak mau orang tahu gitu karena apaan sih gitu. Kayak nggak dianggap genre musik gitu loh, padahal K-pop is a music genre juga kan. Terus akhirnya karena suka, jadi kayak bisa dibilang kayak salah satu yang bikin happy lah suka K-pop tuh. Jadi ketika lagi jenuh, mungkin waktu itu aku lagi kuliah, aku jenuh, aku ngedance K-pop kayak gitu. Lagi bosan dengerin K-pop gitu. Jadi nggak kepikiran sama sekali bakal apa ya Arahnya bisa kesini terkenal gitu. apalagi kayak bisa dibilangnya sekarang K-pop influencer gitu kata-kata itu kayak nggak pernah terbayang sama sekali. Kita bikin konten di YouTube dulu, YouTube juga masih dikit banget yang make, kita upload karena kita suka gitu. Kita pengen ketemu sama teman-teman siapa nih yang suka sama K-pop lagi kayak gitu kan biasa di kolom komen. Oh ya aku juga suka nih Jadi kayak ini gitu. ya jadi apa tempat sharing juga Tempat ya. sharing aja sih sebenarnya gitu. Tapi ternyata makin lama makin banyak yang suka K-pop. Mungkin karena kita sukanya udah lama juga orang jadi tahu kita dari sana gitu. Aku juga sama sih kayak Kanatia karena hobi. Jadi mungkin kan kalau Kanatia bikin-bikin video dance gitu. Iya. Kalau aku
nyanyi-nyanyi, terus kadang aku kayak suka parodin drama gitu dulu. Oh gitu? Iya, cuma drama-drama yang dulu, terus udah karena nyanyi terus ternyata banyak yang suka, nge-rap juga. Kayak Kamu bisa nge-rap juga? iya. Coba dong kalau Jenny nge-rap. Jenny Tuh kan, tuh jadi, yang mana jadi banyak partnya request ya? gue. Whistle kali ya? Apa yang kamu paling Whistle suka? boleh whistle. Zumba Yang ya? kamu bisa lah. Click, clack, bada bim, bada boom. Ya kalau nggak apa? Lisa lah. Lisa, yang baru. Hafal nggak? Saking Sebenarnya banyaknya tuh hafal kadang sih, kita iya. kita bingung ya, Sebenarnya saking banyak hafal, tuh tapi kayak. kayak harus diinin depannya gitu. Iya, iya. Ya udah nanti deh sambil mikir ya, sambil mikir sambil Iya. ngobrol-ngobrol. Dan kalau Nada ini kan emang sering banget kan bikin cover-cover lagu-lagu Korea gitu kan. Terus aku lihat pernah dinotis sama artis Koreanya, bener nggak sih? Iya benar. Itu sering apa cuma sekali dua kali? Sering. Oh wow, oke yang paling menghebohkan dan paling menggemparkan yang mana? Sebenarnya banyak yang menggemparkan ya. Tapi kalau yang sangat berbekas di hati aku itu aku cover Icon di reaction sama membernya. Wow, gimana Gitu. rasanya lo? Itu udah kayak mana itu tuh bulan puasa. Jadi kayak aku lagi puasa terus Nangis gak? nggak sampai nangis sih, hampir gitu. Cuma kayak jadi tambah aus gitu, saking excited ya gitu. Bukan tambah semangat ya, Ah, malah jadi- tambah aus ya. Iya, itu sih Terus terus nyanyiin yang puasanya. mana? Nyanyiin yang mana waktu itu? nyanyiin lagunya yang YYY. Dikit, coba gimana? 사랑했어 사랑으로 인연 애써 연인으로 이별 없이 영원할 줄 알았는데. Emang bagus banget ya suaranya. Emang penyanyi, bagus. Emang penyanyi. Tapi ngomong-ngomong soal apa namanya aksen pelafalan gitu, bener nggak sih katanya kalau bahasa Korea itu mirip sama bahasa Sunda? Persamaan bahasa Sunda dan bahasa Korea sama-sama nggak bisa nyebut F dan V, TV, TV, video, 비디오, virus, 바이러스, sopa, 쇼파, nopa. 노바. Gitu ya? Iya sih. Jadi emang Iya. spellingnya dia nggak bisa. V-nya nggak kebaca gitu. Bah, agak-agak ba sama P sama P. B ya? Iya. Di antara Kayak itu misalnya apa? V BTS kan jadi P. Iya. P Kan gitu. V banget gitu ya. Oh gitu. Iya. Tapi kamu kok bisa sih, maksudnya kan kalau bisa kita nih ya baca bahasa yang bukan biasa kita omongin kan agak-agak aneh gitu ya. Aksennya tuh suka aneh gitu. Kalian berdua tuh belajarnya tuh gimana gitu bisa sampai kayak kayak kalau dia ngomong kan kayak nonton kayak drama ya. Aku karena itu dari dulu suka, terus aku suka ngikutin ini kayak aksen-aksen gitu. Kalau kadang kalau misalnya nonton drama suka aku latah aja gitu ngikut-ngikutin. Jadi ya begitu belajar dan karena nyanyi juga sih. Karena nyanyi Oke, kan oke. pelafalan tuh Iya, penting. iya gue pernah berapa kali mau ikutin coba misalnya karaokean gitu ya. Itu ternyata yang dibacaannya itu sama yang diomongin beda gitu iya. ternyata Karena pelafalannya. L-nya Korea aja beda, kalau L kita kan kayak Iya, jadi ya L kan. gitu. Dia kan dia L-nya tuh di belakang gigi gimana Iya ya? agak iya Eh, gitu kan, agak iya. iya gitu. Nggak begitu kedengeran gimana nggak gitu, ada iya. L-nya. Nada kan nyanyi, kalau Natia kan ngafalin choreo dance gitu kan. Butuh berapa lama sih kayak misalnya, ini kan sekarang misalnya kayak Blackpink baru ngeluarin lagu baru nih, Pink Venom. Iya. Udah hafal? Udah. Ih cepet banget. Biasanya kalau begitu keluar kita tonton-tonton, kita langsung bikin kontennya soalnya. Berapa lama? Oke, dari begitu keluar jreng, hitungan jam apa hitungan hari? Hitungan menit. Hitungan menit. Kalau apa? Bisa, Kalau langsung jelas, bisa. iya. Biasanya aku langsung belajar setengah jam, terus karena banyak yang request tutorialnya, aku bener-bener belajar tuh setengah jam. Abis itu aku langsung bikin tutorial, langsung ngajarin, langsung upload. Kadang iya. aku kalau bikin konten TikTok yang ngedance gitu, aku ngeliat tutorialnya Kanatia. Soalnya Kok cepet Kayak jelas banget sih gitu. kayak setengah jam gitu ya? Mungkin karena Kalau biasa cuma gini-gini aja doang gue sih. mah bisa gitu. Agak sulit ya saya. Iya. Karena biasa aja sih Kak Gigi. Mungkin kan dari dulu kan. Iya karena emang kamu basicnya juga dancer kan. Iya, Emang suka kayak Nada ngedance. juga penyanyi gitu Jadi kan. lebih gampang gitu. Oke, Oke. dari semua boy band dan girl band, Iya. menurut Natia yang paling susah nggak dibikin di recreate koreonya tuh yang mana dan kenapa? Jujur sekarang
Gen 4, kita bilangnya yang Generation 4 ini comeback-nya idolnya susah-susah banget koreonya karena koreografer mereka sekarang lebih ke professional koreografer kan. Kalau dari dulu kan cuma luar kayak, gitu. gitu-gitu doang kan. Oh iya kayak zaman-zaman Wonder Girls itu kan bener-bener kita Iya, dan cuma kayak gitu bisa doang. juga kayak cuma sambil nyanyi. Iya, gitu Iya, doang. kan cuma ngelit dikit gitu kan. Sekarang bener-bener yang sampai akrobat. Terus Kak hitungannya Gigi. setengah gitu ya, bukan hitungan satu ya. Cepet banget Iya, ya, hitung- hitungannya berapa kali setengah. ngeliat hitungannya tuh setengah, bukan hitungan 1, 2, 3, 4 gitu. Hitungannya Paling susah. satu itu bisa 2 gitu. Paling susah kalau aku Gen 4 yang N-Mix kayaknya deh ya. Oh, and mix. Ada girl band under JYP, itu namanya N-Mix. Itu koreonya susah, kompleks, dan cepat. Susah Ngeliatnya aja banget. kayak pegel gitu sih. Ngeliatnya. Mereka ada begini-gini kayak Gue sampai kayaknya kayang-kayang, sampai kakinya apalagi naik-naik. semenjak abis lahiran ini kayaknya udah sulit. Oke, ngedance udah dari, kalau Natia ngedance tuh udah dari kecil atau emang tiba-tiba aja gitu, apa emang udah Dari kecil sih dari suka. kecil suka gitu? Iya suka, terus kayak awalnya di sekolah, modern dance, zaman-zaman Oh, iya, boyband iya, iya, kayak iya. Westlife, Backstreet Boys gitu-gitu kan. Terus suka ke Bollywood, India. Oh, bisa juga? Iya, karena suka. Karena suka Iya, ya? karena suka. Jadi pengen belajar sebenarnya karena kita suka kan jadi tertarik dan jadi Iya, pengen iya, belajar pengen belajar kan. gitu kan. Terus K-pop, mengenal K-pop jadi lebih luas lagi. Jadi kayak K-pop tuh seru banget yang tadinya kayak udah mungkin males gitu ya belajar dance gitu. Tapi karena ada aja inovasi dan kreativitas dari grup-grup K-pop tuh kita jadi pengen belajar lagi dan setiap belajar koreo mereka tuh kayak oh ini genrenya ini nih dance-nya, oh ini basic dance lagi, ini kita belajar lagi. terus ya. Kayak gitu. Nah, Natia ini aku lihat pernah manggung di depan Blackpink, gimana tuh? Kak Gigi pengen deh kayaknya ya. Ya kalau gue ngedance dia takutnya ngedrop ngeliat gue ngedance ya kan. Gimana rasanya? Kapan itu? Waktu dia kesini yang kapan? 2020 aku inget banget nggak bisa lupa ya karena salah 2020. satu momen bersejarah 2020 bulan Januari Sebelum pandemi ya? sebelum pandemi. Jadi ada event sama salah satu brand gitulah di sini dan ada kompetisi bisa dibilang. Jadi Blackpink itu sebagai jurinya. Jadi mereka bener-bener depan kita gitu nonton dan ada teman-teman dari 10 negara ASEAN lainnya juga yang cover Blackpink gitu. Di mana di Jakarta? Di Jakarta. Kebetulan acaranya di Jakarta. Terus kamu apa lagu yang mana? Aku remix gitu sih, ada kalau nggak salah ada Whistle, ada waktu itu apa ya, Kill This Love, Kill This Love, dan itu kita latihannya karena tahu Blackpink mau nonton itu bener-bener ekstra banget, deg-degan kan akhirnya ditonton sama idola kita sendiri. Mereka gimana sih, gitu, senyum-senyum? apa Mereka gimana? senyum-senyum aja sih, tapi kitanya yang tegang. Apa gitu maksud senyumnya gitu Iya kan? kayak, tapi kayak gimana sih kayak mereka kalau kita salah dikit aja mereka pasti ngeh Iya. kan gitu. Cuman ya itu kita pengen nampilin yang terbaik. Kita Menang? Waktu itu dapat awardnya apa? Dapat award Awesome Power kalau nggak salah. Ya gitu dari Blackpink-nya. Iya gitu. Terus kalau Nada kan di-notice juga kan sama idol-idol gitu. Kalau Natia pernah di-notice juga? Itu menurut aku sih di notice. Aku lebih ke mungkin kalau Nada di notice pas lagi konser ya. Lagi ditonton videonya ya tadi ya. Oh kalau ini dinonton live langsung Iya aku gitu ditonton ya? tadi, terus dikasih award gitu kan bener-bener kayak hadap-hadapan sama mereka. gitu. Foto Mereka bareng nggak? Foto bareng, mereka depan aku. Wangi nggak? Wangi, cantik, tinggi, putih, kayak wow. Ada goresannya nggak? Apa? Ada goresannya nggak? Salaman sih, aku tuh nggak mandi setahun, enggak deh. Enggak, maksudnya badannya nggak ada cabik-cabik, nggak ada apa gitu, nggak ada goresannya? Nggak merhatiin sih aku Bekas jerawat ada nggak sih atau komedo gitu? Kalau jerawat pasti ada deh kayaknya ya, kan manusia Bekas juga ya. ya. Cuma kamu nggak merhatiin gitu. Ini mana ya gitu kayak ada. Kayak malu gimana sih kalau kita ngefans tuh kayak mau merhatiin kan kita malu ya. Bener. Nah, buat kalian berdua, bisa nggak kasih tips sih mungkin teman-teman semua nih yang penggemar K-pop, K-drama, Korea-Koreaan, gimana caranya bikin konten yang keren gitu, yang gercep, yang mungkin kalau bisa di-notice atau mungkin yang nggak dibully juga karena kan dunianya juga gitu kan, salah sedikit kena pasti ada yang hate, ada yang apa juga, gitu. iya. Gimana caranya? Kalau aku sih lihat peluang ya, kalau misalnya mau di-notice tuh kita harus kayak gercep aja gitu. Kayak pas, aku juga pas Icon dia baru ngeluarin lagu baru, comeback. Terus aku tuh iseng bikin dance challenge-nya di TikTok. Oh, gitu. Jadi kayak koreonya dari aku tapi versi lebih gampangnya gitu, biar gampang diikut gitu. sama Oh orang-orang. gitu, jadi bikin juga kayak gitu yang versi lebih gampang gitu? Iya, terus habis itu aku akhirnya sampai dipakai sama ikonnya langsung. Jadi gerakan aku
kayak lumayan banyak peminatnya gitu pada pakai ini lagu ini. Terus abis itu sampai ke ikonnya, terus di komen. Abis itu si mereka semua member bikin challenge pakai aku, terus nge-tag aku. Oh ya? Iya. Rasanya gimana? Rasanya sih udah menangis sebenarnya, udah nggak bisa diungkapin. Berarti kalau misalnya dia ketemu lo, dia tahu lo dong ya? Iya, karena aku juga pernah disebutin di radionya gitu sih. Oh ya? Nah, jadi sampai suara dan itu member favorit aku yang nyebutin. Terus sampai suaranya aku jadiin bunyi chargeran. Jadi kayak maksudnya? Nada fide gitu. Kan chargeran bisa bunyi ini kan? Emang bisa? Bisa. Nah, itu gimana bunyi gimana? Gue baru tahu. Iya, jadi kalau misalnya kita nge-charge tuh ada bunyinya gitu. Coba. Diganti Coba gue pengen tahu gimana sih? Gue baru tahu. Pas dicabut sih. Deketin ke ini kali. Deketin ke mic. Mau di-charge dulu. 예. Nah, ini cabut ya. 나다 feed. Segitu ya, Say. Mungkin mau bikin tutorial gimana caranya ganti itu jadi suara gitu. Mungkin nanti di YouTube ya. Iya. Kalau kalian di notice atau misalnya kayak Natia ngedance di depan Blackpink gitu, pasti banyak yang iri, banyak yang nge-hate gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya. Banyak Pasti salah, banyak Pasti yang ada. ini. Itu gimana, Cak? Kalian menghadapi gitu K-popers yang lainnya gitu? Aku sekarang belajar cuek sih. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang kan ya Kak ya. Maksudnya kita tujuannya kita suka juga. Terus kita pengen ya berkonten tuh apa ya berkarya juga gitu. Kalau misalnya ada yang nggak suka, aku berusaha kayak ya udah itu bukan urusan kamu. Kamu ya udah kalau kamu suka, kamu jalanin, kamu bikin gitu. Kalau aku gitu sih. Sama sih, aku juga aku cuekin aja. Karena waktu yang ini yang pada pakai dance challenge aku juga ada yang kayak caper gitu kan. Komennya kayak gitu, caper gini-gini. Ya emang kenapa emang kita butuh perhatian dari idola kita gitu kan. Kayak misalnya simpelnya kayak misalnya ada juga yang kayak misalnya kayak aku mungkin mereka taunya aku Blink, aku suka BTS juga gitu. Tapi waktu NCT ada challenge apa sih beatbox, NCT Dream aku bikin kan. Terus di repost sama mereka gitu. Ada juga yang nyinyir kayak, ih kan lo nggak suka. Lo tahu dari mana kita nggak suka? Ya maksudnya kita emang kita emang suka banget, rasanya aku suka banget sama BTS, sama Blackpink, tapi bukan berarti aku juga nggak boleh suka sama lagunya NCT Dream dong, kayak gitu loh. Bener Tapi ini sih. kebetulan atau gimana nggak tahu kenapa, setiap kayak kita abis dinyirin gitu, terus selalu ada rezeki baru gitu ke kita. Kayak itu pas aku DC ini, aku bikin DC ini, terus kan ada yang nyinyir nih. Terus habis itu ternyata aku kan ada ngasih jaket ke member favorit aku gitu kan, ngirim jaket ke sana gitu. Ngirimnya Dipakai, Kirimnya pakai apaan? Ada pakai pengiriman Kok bisa itu. tahu dia? Kan dia maksudnya Kirimnya ke kantornya, kantor. Iya, tapi kan banyak banget yang ngirim gitu. Nah itu jadi banyak banget yang ngirim hadiah, tapi yang dipakai itu Yang nggak kamu semuanya. Dan itu yang aku lihat tuh kasih dipakai jaketnya ya. Iya, Jaketnya jaket. sih bener. Ya kita di sini. Iya sih dari sini. Seneng. Tapi ya maksudnya Iya, seneng banget. Jadi kayak abis dinyinyirin terus nanti ada yang baru gitu. lagi. Jadi dinyirin berdoa baru. dinyinyirin atau enggak nih? kayak lebih ke pasrah aja ya. Iya, Kalau gitu. misalnya ada yang nyinyirin kita bilang ya makasih. Tapi nanti gitu. ada juga yang oknum-oknum yang membela gitu. Iya, Jadi iya, benar-benar. begitu kita dapat rezeki baru ya bisa dibilang itu terus pada tuh lihat aja nih Kanada udah dinginin lagi, udah Iya, terus iya, aja nyir kayak gitu-gitu Iya, iya. sih. Bahkan jangan kan kayak gitu, misalnya kayak aku cover dance gitu, let's say di Blackpink aku cover Rose gitu ya. Nada aja yang nyinyirin kayak apaan kenapa cover Rose nggak mirip? Mohon maaf kalau mirip nanti Kembar. operasi Ganti dulu, dong, iya ganti. ya kan? Kan kita cover dance Iya, tapi bukan berarti cover bener muka. dong, banyak banget orang yang bilang katanya kalau K-popers itu fanatik banget gitu. Jadi kayaknya kalau udah suka yang sama A, nggak boleh suka B. Dia Iya, kan iya. nggak suka-suka banget, lo nggak ngerti-ngerti banget gitu. Padahal kayaknya kalau di tempat lain, misalnya ibaratnya kita misalnya gue suka banget Backstreet Boys, ya nggak ada kayak gitu. Iya iya. Nanti di sini Ya, aku tahun bilang banget ya, udah lama banget ya gue Backstreet Boys. Ih, tadi sama contohnya. kok kita gitu. Jadi di sini juga nanti aku bilang aku suka SNSD, nanti aku cover Blackpink kan sukanya SNSD gitu. Ada aja gitu. Jadi ya udah Ya gitu. udahlah ya, capek banget ya kalau ngurusin kayak gitu. Tapi Yang penting kita banyak. happy. Yang penting kita happy. kan? Bener. Nah, apa sih fan service dari idol Korea yang menurut kalian merupakan kunci yang bisa bikin fans-fansnya tuh jadi totalitas gitu? Entah mengapa dia Kayak stalker tahu nggak nomor teleponnya gitu. Tahu ya ada yang taruh kamera di Iya. apartemennya. Pernah juga nggak dapet penentangan dari pasangan atau keluarga gitu?
saat jadi K-popers. Kayak gigi. Lo bener-bener ya. Kayak gigi.